Selamat siang semuanya, perkenalkan saya Tovan Malacaya Utama dari jurusan Computer Science. Pada kesempatan kali ini akan membahas secara mendalam tentang Web3, secara evolusi baru dari internet yang membawa perubahan signifikan terhadap bagaimana kita berinteraksi secara digital. Web3 merupakan konsep terbaru yang mulai mendapatkan perhatian luas karena kemampuannya dalam mengubah paradigma internet saat ini. Jadi apa sih itu Web3? Web3 adalah generasi berikutnya dari internet, di mana data, aplikasi, dan layanan menjadi terdesentralisasi. Ini berarti bahwa data tidak lagi dikendalikan oleh perusahaan besar atau otoritas pusat, melainkan didistribusikan di seluruh jaringan. Teknologi blockchain menjadi tulang punggung dari sistem ini, memberikan keamanan tinggi, transparansi digital, serta memungkinkan pengguna untuk benar-benar memiliki kendali penuh atas identitas digital, aset pribadi, dan interaksi yang dilakukan secara online. Mari kita lihat perjalanan internet secara lebih rinci. Web 1.0 muncul pada tahun 1990-an sebagai fase awal dari internet yang dikenal juga sebagai internet statis. Pada masa ini, internet hanya menampilkan halaman web sederhana yang berisi informasi yang telah ditentukan sebelumnya. Pengguna hanya bisa membaca konten tanpa dapat memberikan kontribusi apapun. Situs web biasanya hanya berupa teks sederhana, gambar statis, tanpa fitur interaksi seperti komentar atau diskusi. Pada dasarnya, Web 1.0 berfungsi sebagai perpustakaan digital yang sangat sederhana. Web 2.0 mulai berkembang pada awal tahun 2000-an dan membawa perubahan besar terhadap interaksi digital. Web 2.0 dikenal juga sebagai internet interaktif, di mana pengguna tidak lagi hanya sebagai konsumen pasif, tetapi juga menjadi pencipta konten. Platform seperti Facebook, YouTube, Twitter, dan Wikipedia muncul dan berkembang pesat, memungkinkan pengguna untuk berbagi informasi, berinteraksi, berkolaborasi, serta membangun komunitas secara online. Teknologi seperti Ajax, aplikasi web berbasis cloud, serta layanan seperti Google Drive memungkinkan interaksi dinamis dan real-time yang meningkatkan pengalaman pengguna secara drastis. Kini kita masuk ke era Web3 yang menghadirkan revolusi teknologi baru dengan fokus pada desentralisasi melalui blockchain. Web3 tidak hanya menawarkan peningkatan interaksi seperti Web2, tapi juga membawa keamanan, transparansi, dan privasi pengguna ke tingkat yang lebih tinggi. Pengguna memiliki kendali penuh atas data mereka sendiri, tidak seperti era sebelumnya di mana data pengguna dikendalikan oleh platform besar. Kecerdasan buatan atau AI digunakan untuk membuat konten dan interaksi digital lebih cerdas, relevan, dan adaptif terhadap kebutuhan pengguna. Interoperabilitas yang menjadi ciri utama Web3 memungkinkan berbagai platform dan layanan saling berinteraksi secara bebas dan efisien tanpa hambatan teknis atau birokrasi. Akses tanpa izin atau permissionless juga menjadi keunggulan Web3, di mana siapa saja dapat berpartisipasi secara langsung tanpa pembatasan. Privasi pengguna ditingkatkan secara drastis melalui teknologi enkripsi dan identitas digital yang aman, memberikan keamanan ekstra dan aktivitas digital. Karakteristik utama dari Web3. Karakteristik utama yang didefinisikan Web3 mencakup beberapa aspek penting. Yang pertama, desentralisasi, yang berarti kontrol dan data tersebar luas di seluruh jaringan, tidak lagi dipusatkan pada satu titik atau entitas tunggal. Hal ini mengurangi risiko manipulasi atau penyalahgunaan data oleh satu pihak dan meningkatkan ketahanan jaringan terhadap berbagai gangguan
atau serangan. Yang kedua, penggunaan teknologi blockchain yang memberikan transparansi penuh dalam transaksi digital. Setiap transaksi yang dicatat di blockchain bersifat publik dan dapat diverifikasi oleh siapapun, menciptakan tingkat kepercayaan yang tinggi antar pengguna. Blockchain juga menawarkan keamanan transaksi yang luar biasa karena data sudah tercatat tidak dapat diubah atau dimanipulasi setelah masuk dalam jaringan. Ketiga, kepemilikan penuh oleh pengguna atas aset digital mereka dalam model Web3, Web2 saat ini. Platform besar seperti media sosial atau layanan berbasis cloud sering memiliki kontrol signifikan atas data pengguna yang berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan komersial atau lainnya. Di Web3, pengguna memiliki hak penuh atas data mereka dan aset digital mereka, memungkinkan mereka untuk menjual atau menukar atau bahkan menghapus data tersebut secara mandiri tanpa keterlibatan pihak ketiga. Keempat, interoperabilitas antar platform dan aplikasi memungkinkan data dan layanan dapat dengan mudah diakses dan digunakan di berbagai aplikasi tanpa batasan teknis atau birokrasi. Hal ini menciptakan ekosistem digital yang lebih terintegrasi dan efisien, di mana pengguna dapat berpindah antar platform dengan lancar dan nyaman. Yang ketiga itu teknologi Web3. Teknologi inti yang mendukung Web3 meliputi blockchain, sebuah buku besar digital terdistribusi yang mencatat transaksi dengan transparan dan aman. Smart contract, kontrak otomatis yang menjalankan kesepakatan tanpa memerlukan pihak ketiga. Cryptocurrency, mata uang digital yang digunakan dalam transaksi blockchain seperti Bitcoin dan Ethereum. Desentralisasi aplikasi atau DApps, aplikasi yang berjalan di atas jaringan blockchain tanpa kendali pusat. Contoh populer dari Web3. Beberapa contoh aplikasi yang populer dari Web3 adalah, yang pertama adalah Ethereum, sebuah platform blockchain utama yang mendukung pengembangan aplikasi dan smart contract. Yang kedua, DeFi, Decentralized Finance, yang memberikan layanan keuangan seperti pinjaman atau investasi tanpa perantara. Yang terakhir adalah OpenSea atau NFT Marketplace, memungkinkan pengguna menjual atau membeli aset digital berupa gambar atau video. Yang kelima yaitu benefit Web3. Manfaat utama dari Web3 antara lain memberi pengguna kendali penuh atas data pribadi mereka, berbeda dari Web2 di mana data seringkali dikuasai oleh platform besar, meningkatkan privasi serta keamanan pengguna dengan penggunaan enkripsi kuat dan identitas digital yang terdesentralisasi, mengurangi duplikasi data sehingga efisiensi dalam penyimpanan data meningkatkan secara signifikan, mengurangi risiko serangan cyber terhadap platform karena sifat blockchain yang aman dan terdistribusi. Tantangan dari Web3. Namun, perkembangan Web3 juga menghadapi beberapa tantangan signifikan. Kompleksitas teknologi yang menyulitkan bagi pengguna awam untuk mengadopsi dan memahami sepenuhnya. Ketidakpastian regulasi yang dapat menyebabkan hambatan dalam pengembangan dan adopsi massal teknologi ini. Biaya transaksi tinggi pada beberapa platform Bitcoin yang dapat membatasi akses pengguna umum. Sebagai kesimpulan, Web3 merupakan masa depan dari internet dengan visi menciptakan internet yang lebih demokratis, aman, dan berorientasi pengguna. Meski masih ada tantangan besar dalam implementasinya,
Potensi Web3 sangatlah besar. Industri seperti keuangan, gaming, seni digital, bahkan sektor pemerintahan dan pendidikan bisa berubah secara fundamental berkat teknologi ini. Oleh karena itu, memahami dan mengikuti perkembangan Web3 adalah suatu keharusan untuk tetap relevan di masa depan digital. Sekian dari saya.